kreatif. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri, Fitri, kemudian rekan saya yaitu Muhammad Ibrahim. Saya Anastasia, saya Syirah Nurul Fatimah, Saya Ahmad Daniel. dan salah satu rekan kami lagi yaitu Halimah yang tidak sempat hadir. Dia adalah mahasiswa PMM. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian membaca kreatif dan pengertian membaca kritis. Nah, yang pertama yaitu membaca kreatif. Membaca kreatif yaitu proses membaca untuk mendapatkan nilai tambahan dari pengetahuan yang terdapat dalam bacaan dengan cara mengidentifikasi ide-ide yang menonjol atau mengkombinasikan pengetahuan yang sebelumnya pernah didapatkan. Selain itu, membaca kreatif adalah sebuah proses membaca yang tidak hanya menangkap suatu makna, tetapi setelah membaca seorang pembaca dapat menerapkannya dalam kehidupannya sehari-hari dan dapat mengkombinasikan pengetahuan sebelumnya yang telah didapat dari bacaan. Membaca kreatif juga dapat diartikan sebagai kegiatan membaca untuk mencari makna di balik materi yang dinyatakan oleh penulis atau memiliki konsep tertentu secara tepat untuk selanjutnya diterapkan dalam situasi baru. Nah, yang selanjutnya yaitu membaca kritis atau critical reading. Membaca kritis atau critical reading merupakan keterampilan membaca untuk memperoleh informasi, menganalisis, menyintesis, dan mengevaluasi suatu bacaan. Membaca kritis merupakan kegiatan membaca yang dilakukan guna memberikan respons atau atas ide-ide yang dituangkan penulis dalam karya tulisnya. Dalam membaca kritis, pembaca diuji apakah mampu memahami makna yang terkandung dalam sebuah bacaan. Dalam membaca kritis, teknik berpikir kritis memiliki peran yang penting. Berpikir kritis sendiri adalah teknik mengevaluasi informasi dan ide-ide untuk menentukan apakah informasi tersebut dapat diterima atau dipercaya. Membaca kritis adalah cara membaca dengan memahami bacaan secara mendalam, baik informasi tersurat maupun tersirat. Bisa juga diartikan bahwa membaca kritis adalah proses memahami makna bacaan secara mendalam, baik isi teks maupun maksud penulis. Selanjutnya, karakteristik dari membaca kritis dan kreatif. Yang pertama, membaca kritis. 1. Menginterpretasi secara kritis. Nah, di sini kita memahami dan harus menafsirkan informasi yang tersirat dan tersurat dalam teks. Yang kedua itu adalah menganalisis secara kritis. Nah, kita harus melakukan analisis terhadap teks untuk memahami ide-ide dan konsep-konsep yang ada. Yang ketiga itu mengorganisasi secara kritis. Nah, kita harus mengatur dan mengelompokkan informasi dari teks yang kita baca. Keempat itu adalah interaksi langsung dengan teks. Nah, dalam membaca kritis, kita harus seolah-olah ada interaksi langsung antara pembaca dengan penulis atau teks itu sendiri. Selanjutnya, membaca kreatif. Yang pertama itu adalah 1. Menerapkan hasil bacaan. Nah, kita harus mampu menerapkan hasil bacaan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah perubahan sikap dan perilaku. Nah, terjadi perubahan sikap dan perilaku setelah kita proses membaca. Yang ketiga itu adalah melakukan penilaian kritis dan kreatif. Kita harus mampu melakukan penilaian secara kritis dan kreatif terhadap bacaan. Yang keempat adalah pemecahan masalah. Nah, kita harus mampu memecahkan masalah sehari-hari berdasarkan hasil bacaan. membaca kritis dan kreatif. Yang pertama yaitu pahami konteks teks. Pahami konteks teks di mana teks itu ditulis, termasuk latar belakang penulis, tujuan dan situasi saat itu. Kemudian yang kedua itu identifikasi gagasan utama. Temukan gagasan utama atau pesan yang ingin disampaikan penulis. Yang ketiga, analisis argumen. Tinjau argumen atau pendapat yang disajikan dalam teks. Pertimbangkan kekuatan dan kelemahannya. Yang keempat itu, perhatikan rincian penting. Identifikasi rincian atau bukti yang digunakan penulis untuk mendukung argumennya. Yang kelima, gunakan imajinasi Anda untuk melihat lebih dari yang tersurat. Coba bayangkan bagaimana
teks tersebut dapat diterjemahkan ke dalam konteks yang berbeda, atau bagaimana isi teks akan berubah jika ada elemen tertentu yang diubah. Itu yang keenam. Tantang pendapat Anda sendiri. Jangan takut untuk menantang pendapat Anda sendiri. Ajukan pertanyaan kritis seperti apakah ada sudut pandang yang saya lewatkan, atau bagaimana jika saya melihat ini dari sudut pandang yang berbeda. Kemudian yang ketujuh, jadilah kreatif. Gunakan pemikiran kreatif Anda untuk memperluas pemahaman Anda tentang teks tersebut. Coba tulis ulang teks dalam gaya atau genre yang berbeda, atau buatlah versi alternatif dari teks tersebut. Yang kedelapan yaitu eksplorasi makna tersirat. Selain makna yang jelas, coba cari makna yang tersirat atau simbolisme dalam teks. Apa pesan yang ingin disampaikan penulis melalui simbol atau metafora? Yang kesembilan yaitu buat kesimpulan setelah evaluasi teks. Buat kesimpulan dan keberhasilan penulis dalam menyampaikan argumennya. Yang ke-10 itu praktekkan kemampuan membaca kreatif Anda secara teratur untuk mengembangkan kemampuan Anda sendiri. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Halimatus Sadiah. Di sini akan membacakan contoh membaca kritis dan contoh membaca kreatif. Bacalah teks berikut ini. NASA temukan air. Apakah di Mars juga ada kehidupan? meteorotvnews.com. NASA telah lama menjadikan keberadaan air sebagai tanda kehidupan ketika mempelajari planet lain. NASA selalu menggunakan moto ikuti di mana air berada. Karena itulah, saat NASA mengumumkan bahwa mereka menemukan adanya air di Mars, hal ini sempat membuat masyarakat heboh. Satu pertanyaan yang muncul adalah, apakah di Mars juga ada kehidupan? Dalam laporan penelitian mengenai penemuan air di Mars, para peneliti berusaha untuk melakukan eksplorasi lebih jauh mengenai daerah gelap di Mars tempat air tersebut ditemukan. Dalam sebuah konferensi pers, John Grunsfeld dari Science Mission Direktorat NASA berkata bahwa dia berharap suatu hari nanti NASA dapat mengirimkan astrobiologis ke daerah-daerah tersebut untuk melihat apakah ada kehidupan di sana. Nah, apabila setelah membaca teks berita tersebut, pembaca memiliki pertanyaan seperti, apakah benar bahwa di Mars terdapat kehidupan? Apakah adanya air di Mars merupakan tanda adanya kehidupan? Atau pertanyaan seperti, apa tujuan NASA melakukan penelitian secara berkelanjutan? Nah, dari pertanyaan-pertanyaan tersebut merupakan contoh membaca kritis karena tidak menerima informasi secara mentah-mentah. Contoh membaca kreatif. Seorang pembaca saat membaca sebuah buku tidak berhenti di situ saja, akan tetapi selalu mencatat sesuatu yang dianggap penting, menandai sesuatu yang dianggap sulit, dan selalu mengaplikasikannya dengan kehidupannya serta meningkatkan bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Asyirah Nurul Fatimah akan membacakan kesimpulan. Membaca kreatif yaitu proses membaca untuk mendapatkan nilai tambahan dari pengetahuan yang terdapat dalam bacaan dengan cara mengidentifikasi ide-ide yang menonjol atau mengkomunikasikan pengetahuan yang sebelumnya pernah didapat. Membaca kritis merupakan keterampilan membaca untuk memperoleh informasi, menyintesis, dan mengevaluasi suatu bacaan. Tujuan membaca kritis adalah untuk mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang teks, mampu menganalisis argumen, dan mengidentifikasi kelemahan atau kekurangan dalam suatu tulisan. Tujuan membaca kreatif untuk menginspirasi imajinasi, memperluas wawasan, dan membangun kemampuan berpikir asosiatif. Panduan membaca kritis dan kreatif yaitu yang pertama, pahami konteks teks, kedua, identifikasi gagasan utama, ketiga, analisis argumen, keempat, perhatikan rincian penting, kelima, gunakan imajinasi, keenam, tantang pendapat Anda sendiri, ketujuh, jadilah kreatif, 8. Eksplorasi makna, 9. Buat kesimpulan, dan 10. Terus praktekkan.